mengerjakan sholat, fagsilu wujuhakum, cucilah wajahmu, wa aydiyakum, dan tanganmu, ilal marofik, sampai sikut, wamsahu birusikum, dan usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kakimu sampai dua mata kaki. Sampai sini dulu. Kita lihat Allah mengawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam ilmu Quran, apabila satu ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, menunjukkan ayat itu turun di mana, Pak? Mekah apa Madinah? Madinah. Jadi kalau wudu diturunkan di Madinah, kalau sholat di mana, Pak? Sholat diturunkan di mana? Awalnya Mekah atau Madinah? Di Mekah. Mekah. Ketika peristiwa Isra Mi'raj. Berarti wudu dulu, sholat dulu. Sholat dulu. Jadi wudu dulu, sholat dulu. Ya iya kan? Jangan kaget, Pak. Adan dulu, sholat dulu. Kayak kita adan heula, sholat dulu. Adan heula, itu sholat. Ayeuna adan heula, Pak. Dulu adan belum ada itu. Makanya ketika Rasul para sahabat pindah ke Madinah, itu kan belum ada azan. Makanya orang-orang bertanya-tanya, iku maha cara ngumpulkeun jalma salat kan gitu. Sampai ada yang mengatakan mukul lonceng, ada yang mengatakan niup trompet begitu kan. Nah, baru di situ kemudian Allah menurunkan syariat azan dengan berbagai thariqah. Satu, langsung Nabi yang menerima, yang kedua ada sahabat yang bermimpi. Saat itu ada dua orang sahabat yang bermimpi, satu Abdullah bin Zaid, dua Umar. Yang lafadznya sama seperti yang diamalkan oleh kita sekarang. Nah, itu. Jadi azan lebih datang terlambat daripada sholat. Nah, sama dengan wudu, Pak. Maka pertanyaannya, apakah ketika di Mekah wudu heula? Dan tidak ada syariatnya, Pak. Jangankan wudu, adan juga belum ada kan waktu di Mekah itu. Nah, ada yang para ulama ada yang memberikan keterangan, ya ada bersuci, tapi bersuci seperti umat terdahulu. Tapi tidak dijelaskan itu, seperti umat terdahulu seperti apa, tidak dijelaskan. Nah, jadi di sini melihat dari aspek ayat ini kelihatan madaniyah, berarti wudu mulai disyariatkan di Madinah. Kemudian kita coba memahami sedikit-sedikit ayat ini. Ida kuntum. Ida kuntum ila sholati. Apabila hendak melaksanakan sholat, fagsilu wujuhakum, sampai selesai tadi. Pertanyaannya begini, ini menyuruh wudu bukan, Pak? Cuci wajahmu, tanganmu, usap kepalamu, cucilah kakimu, menyuruh wudu bukan? Bukan, Pak. So, apabila mau sholat, cuci wajahmu. Nah, ini tidak menyuruh wudu kan, tapi menyuruh cuci wajah, tangan, mengusap kepala, dan mencuci kaki. Tidak disebut wudu ya. Tidak begini kalimatnya. Idza kuntum ila sholati fatawaddu. Nah, itu kan langsung. Apabila engkau sholat, mau sholat, wudulah. Tetapi justru di sini Nabi Allah menggunakan langsung kerjaannya. Makanya ada istilah itu untuk menyingkat pembicaraan. Coba kalau kita begini, mau kemana, Pak? Saya mau mengambil piring, terus saya isi nasi. Saya masukkan lauk pauknya, lalu saya sendoki, saya masukkan ke mulut satu persatu. Naon panamina? Panjang teuing coba begitunya. Paling parah, pada kaman apa? Abi teh pada cingogo, merosot kelancingan, terus ngejen atau panjang teuing. Nah, makanya dipinjam nanti. Makanya sebelum ada syariat wudu, apakah kata wudu sudah ada? Kata wudu sudah ada. Sebagaimana sebelum sholat yang kita pahami sekarang sebagai ibadah yang diawali dengan takbir, dari dengan salam, nama sholat sudah ada secara bahasa. Makanya dalam beberapa kitab kita sering menemukan begini, sholat secara bahasa, nah kan ya, haji secara bahasa pengertiannya apa, wudu secara bahasa pengertiannya apa. Artinya kata wudu, kata sholat sudah dipakai sebelum ada syariat sholat. Nah,
contoh, sebelum turun syariat ibadah yang namanya dimulai dengan takbir dan dengan salam, kalimat sholat sudah dipakai. Dalam pengertian apa? Doa. Makanya secara bahasa sholat itu artinya doa. Tapi kemudian ketika Quran turun, Allah memerintahkan aqimus sholat, aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah sholat. Nah, apakah para sahabat atau Nabi langsung mengerti tidak bahwa sholat ini adalah ibadah tertentu? Yang pokok asalnya mereka memahami secara bahasa dulu. Makanya kemudian nanti Jibril mengajarkan apa yang maksud sholat di sini. Ternyata yang dimaksud dalam kata-kata sholat dalam ayat ini bukan makna bahasa, tetapi satu ibadah tertentu yang diawali dengan takbir dan dengan salam. Maka kemudian arti istilah lebih tenar daripada arti bahasa. Maka di Quran bila kita menemukan kalimat sholat, jangan diartikan secara bahasa, tapi menurut istilah. Kalau diartikan menurut bahasa, mesti ada dalil. Ada tidak Pak sholat dalam Quran pengertian bahasa? Ada dalam surat At-Taubah tidak salah yang memerintahkan mengambil zakat, kemudian itu ada fasolli alaihim. Khudh min amwalihim, ambil zakat dari mereka itu sebagai pembersih diri mereka. Kemudian kalau sudah diambil zakatnya, fasoli alaihim, sholatkan mereka. Itu arti sholatkan mereka. Apakah tiap yang zakat langsung sok ngadeg Pak? Allah, begitu kan? Bukan begitu. Sholat di sini artinya doa. Doakan mereka. Makanya orang yang menitipkan zakat kan didoakan oleh Rasul, Allahumma sholli alaik. Begitu kan? Nah, itu ayatnya itu. Nah, wudu secara bahasa artinya cerah. Orang yang cantik, cakep dan disebut wadi'an. Ada dulu zaman Nabi seorang perempuan wadi'atan, wajahnya cerah, cantik gitu. Mencek kurang mah bengras, bengserat, bengseratnya di kurang Sunda. Bengrasnya, wah, cekas wajahnya teh, aduh. Pas semua nanti marahmai wajahnya cekas. Nah itu perempuan begitu wadi'ah. Wudu dari sesuatu yang cerah bercahaya, karena memang yang namanya arti bahasa itu mesti nyambung dengan arti istilah. Nah, nyambungnya apa? Orang yang berwudu dalam pengertian mencuci tadi itu akan menghasilkan wajah yang cerah, segar, seperti itu. Makanya wudu ada itu untuk menyingkat tadi pekerjaan. Jadi para sahabat ketika mendengar wudu terbayang pekerjaan ini. Nah, wudu termasuk bagian dalam toharoh, bersuci. Kita diperintahkan bersuci dua hal, satu hadas, dua najis. Kalau tidak salah beberapa pertemuan lalu kalau dibahas di sini atau bukannya belum ya, saya pernah dibahas ini. Belum. Ada hadas, ada najis. Namun benten apa hadas dan najis? Kita sering dengarnya hadas, najis. Bedanya apa Pak? Cing kebayang gitu. Beda. Najis yang kotor. Najis yang kotor. Hadas tidak kotor. Ari hadas perlu dibersihkan. Menunjukkan apa? Hah? Menunjukkan kalau hadas kotor tidak? Makanya diperintahkan untuk dibersihkan. Kayak lagi kan toharoh itu bersuci dari hadas dan najis. Pertanyaan saya, najis apa? Bapak jawab tadi kotor, sesuatu yang kotor, najis. Hadas kotor tuh. Kalau disebut dibersihkan berarti apa? Kotor. Jadi makanya apa bedanya kalau begitu najis sama hadas? Sama. Nah, ada ya pengertian sama ya, sama tidak naon. Ari apa? Najis berupa fisik. Berupa fisik. Ari hadas? Hadas itu bisa tidak berupa fisik. Contoh. Kentut gitu. Kentut hadas. Ari anginnya? Jadi ari nu hadas teh yang hadas tuh anginnya atau kentutnya? Saya kasih contoh ya lah, contoh kasus lah. Kalau orang sudah wudu menginjak air kencing, wudu lagi jangan.
Masuk. Tidak. Orang wudhu nih, menginjak kurang ekstrim ya, pelesek dan cak ngokoneng, wudhu lagi jangan. Alasannya? Cukup dibersihkan aja. Ya alasannya, alasannya Al-Quran bukan dalil. Tidak membatalkan. Nah, tidak membatalkan. Kenapa tidak membatalkan wudhu? Ayo, setik deui, setik deui. Kenapa tidak batal wudhu, Pak? Karena eta mah najis. Ya kan gitu. Ari wudhu untuk menghilangkan najis, menghilangkan hadas. Hadas. Oh, kan baheula lagi supaya nawaitu ro'al, najasi hadasi. Nah, jadi nawaitu mah ro'al hadasi bukan ro'al najasi. Nah, kenapa menginjak air kencing tidak perlu wudhu lagi? Karena najis. Contoh kedua kieu. Kalau orang buang air besar, ombe bersih, bersuci, ya, cebok, bersih, disabunan, boleh sholat. Cebok bersih gitu, boleh sholat. Tidak. Kenapa? Karena yang bersih apanya Pak? Baru najisnya. Hadasnya belum. Nah berarti orang bisa nyimpulkan hadasnya naon, najisnya naon sekarang Pak. Mainnya masih belum bisa menyimpulkan. Tadi buat contoh kasus tadi tak. Jadi hadas itu apa, najis apa? Kalau najis mah betul tadi fisiknya. Kalau hadas mah pekerjaannya. Contoh kencingnya hadas. Air kencingnya gitu. BAB-nya hadas. Barangnya najis. Gitu. Nah, ini agak diperpanjang begini. Kalau najis, contoh gini, kalau Bapak pernah punya kawan non-muslim, itu kalau BAB, omeh tak? Omeh. Kenapa sok omeh Pak? Nggak hati ku akal. Makanya urusan najis mah bisa dimengerti oleh akal. Nah omeh kotor, ya gitu kan? Kenapa kaki dicuci? Bau. Tuh, najis mah akal tidak susah untuk menerima kenapa mesti dibersihkan. Makanya ini mah global Pak. Mau yang beragama, mau yang tidak beragama, urusan najis pasti dibersihkan. Makanya BAB mau ombe. Saya juga pernah di Baduy dulu, agama nato Islam, tetap ya ombe. Kahartos akal. Tapi untuk hadas mah goiru makulil makna. Itu tidak bisa dimengerti oleh akal. Makanya di sini pakai ayat waladina mah. Kuduku iman Pak. Mungkin tidak orang yang tidak punya iman wudhu. Wah mungkin Pak. Mungkin tidak orang tidak beriman omeh. Oh sangat mungkin. Buktinya ya tadi di hotel-hotel berbintang yang milik orang kafir disediakan Pak buat cebok. Kenapa? Dimengerti oleh akal. Tapi untuk hadas mah turun wahyu Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Yang disentuhnya bukan ini. Iya. Nah, saya kasih contoh ya. Kalau orang Pak kentut itu nomboga dosana dikumbah tuh. Nah, tentunya yang dicuci yang lain. Kenapa? Tidi itu nak kitu tak eta tadi taat. Saya kasih contoh yang kedua begini. Orang safar. Kemudian tiba di satu masjid tidak ada air. Apa yang harus dilakukan? Tayamum. Padahal teh baju kusut, beungeut seuseungeun Pak, ngesang. Tapi dia harus sholat kan? Boleh tayamum. Nambahan kotor, nambahan bersih. Tuh, ya, nambahan kotor. Sok teh usapkeun ka dieu nambah kotor nambah bersih. Cek KPG sarea ke nambahan kotor. Boleh sholat. Boleh. Ya aneh. Sekarang kieu orang sudah wudu. Bahkan mandi bersih sareungit. Make jas, make dasi, bersih seungit. Kentut sedikit Pak, pet sakitu. Boleh sholat. Tidak. Sakedik Pak, pet gitu. Boleh sholat tidak? Nah apa? Cing lamun tingali rendengkeun di mun tadi. Pantes mana cek akal yang boleh sholat? Iya, cek akal mah pantes yang ini. Kenapa? Nyetil bersih atuh sareungit. Pi lagi hitu teh saeutik, pet sakitunya. Ari kentut kecil batal tidak?
Air kentut besar lebih batal atau batal? Asarua, maka sing badak ngagoknya. Ngagok. Nah, ini pakai jas cek akal mah Pak. Ini yang lebih layak sholat. Yang aduh bayar gitu masjid atau mandi heula. Tapi karena boleh sholat aneh kan? Nah, inilah hadas mah ruang lingkupnya ghairul maqulil ma'. Kayak tanah taat urang. Dan teka hati ku akal tuh. Nah, kenapa sih harus begini? Nah, tayamum tebet kieu gitu. Lebih aneh lagi Pak. Satu saat bila orang sholat atau wudhu, kemudian dia pakai sepatu, lalu batal. Kemudian dia wudhu, sepatunya kan tidak usah dibuka itu, asal sholatnya dengan sepatu. Nah, boleh kan diusap sepatunya itu? Atasnya bawahnya Pak? Yang kotor mananya? Tuh, nah itu bawahnya, penuh atas mah. Kotor mah bawahnya. Tapi kenapa yang diusap? Atasnya. Nah ini. Kalaulah agama dengan akal, pasti bawahnya lebih utama diusap daripada bagian atasnya. Tapi atasnya. Nah atasnya ke atas tidak mau. Nah, iya kan? Mau ngerti tidak mengerti terjadi. Itu makanya pantas di sini Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi keutamaan yang pertama jadi pengakuan orang iman itu ciri yang pertama adalah dia berwudu. Karena tidak mungkin kalau orang yang tidak beriman itu berwudu. Makanya yang disentuh qalbunya, hatinya, yang punya iman mau berwudu tidak? Nah, orang bertanya hiji ya. Satu, apabila engkau mau melaksanakan sholat. Nah, dalam ilmu bahasa Arab kalau kata-kata ida menunjukkan syarat. Artinya tidak sah sholat kalau tidak berwudu. Nah, tetapi sebetulnya yang jadi syarat sahnya bukan wudunya sebetulnya. Apakah tiap-tiap sholat mesti berwudu Pak? Tidak. Apa tiap sholat mesti berwudu? Tidak. Makanya syarat sahnya bukan wudunya, tapi bersih dari hadasnya. Selama bersih dari hadas, di subuh nepi ka isya boleh tidak wudu lagi? Boleh. Asal kuat gitu kan ya. Kan mau menang pahala tambahan saja gitu. Jadi yang paling pokok mah bersih dari selama bersih dari hadas dari maghrib sampai isya boleh kita sholat. Nah, apabila engkau sholat maka pagsilu wujuhakum. Cucilah wajah-wajah kalian. Pertama, ari wajah dari mana ke mana Pak? Mafhum wajah. Ai telinga masuk wajah. Eta baheula di fotonya waktu angkatan saya tahun 97 itu perempuan itu wajib ketinggali telinganya. Mantap aya ibu-ibu ngotot, Ustaz, cenah ari wajah maka telinga masuk wajah. Kalau ini dipoto, eta mah orang Indonesia gitu kan. Wajah itu nggak masuk telinga. Wajah itu dari mulai tumbuh rambut sampai sini, itu wajah. Di sini Allah menggunakan kalimat pagsil, cucilah. Disebutkan China tadi. Ari mencuci bisa dengan tanpa air. Bisa, aku bensin, minyak tanah. Tapi galibnya, kalau ungkapan pagsilu itu menggunakan air. Galibnya itu. Bila tidak menggunakan air, mesti disebut biasanya. Kan dia cing neng kumbak piring teh kucai bu nah bodoh eta mah gitu nanyakeun keneh kan gitunya. Ketika orang menyebut mencuci sudah terbayang dengan air. Tetapi apakah tiap-tiap mencuci mesti dengan air? Tidak. Hanya golibnya yang namanya mencuci mah dengan air. Satu saat bisa jadi mencuci tidak dengan air, tapi harus disebut. Contoh, apabila anjing minum di bejana kamu, maka kemudian buanglah naon apa? Bejanana, airna, anjingna. Si buanglah anjingna. Buanglah bejananya. Kemudian cucilah 7 kali. Berarti biasa naon apa? Anjingna, berarti lamun bojo dibuang bejana. Buanglah bejananya. Biasa anjingna dikumah 7 kali anjingna. Dibuang airnya. Cuci 7 kali. Pakai apa? Air. Disebutkan ada bahan lain? Nah, ada bahan lain mencuci bekas anjing? Tanah. Tuh kan?
ketika disebutkan ada bahan lain mesti disebutkan tanah. Eta teh kumaha mesin teh tuh make bensin tuh. Tapi kalau tanpa ada itu berarti yang pokok umumnya pakai air, dikumah ku cair gitu kan. Tapi kalau menunjukkan dengan bahan yang lain air itu mesti disebut. Cuci dengan bensin, bensin gitu. Nah, di sini tidak disebutkan. Fagsilu menunjukkan yang umum menggunakan air. Walaupun tidak disebut, orang sudah paham. Cucilah wajahmu dan tanganmu sampai dengan sikut, sampai sikut. Aduh, eta sasaha aja nih selalu. Alam gitu. Alam gitu. Ngagoda wae keluar. Kita tarik beres ya. Sampai dengan sikut atau sampai ke sikut. Sampai dengan sikut. Kayak sikut nak kakubah, Pak. Nah, menetapkan kalau pakai ilah. Nah, dalam bahasa Arab, Pak, kalimat ilah itu bisa menghabiskan sesuatu atau bisa menunjukkan batas. Contoh, akaltus samaka ila roksi. Aku memakan ikan hingga kepalanya. Habis tidak kepalanya, Pak? Kalau kita mendengar begitu, habis dengan kepalanya tidak? Tidak. Bedakan, aku makan kepala sampai aku makan ikan sampai dengan kepalanya. Saya kepalanya. Nah, ilah punya makna ganda, bisa sampai atas, bisa juga sampai menghabiskan. Nah, untuk kita memahami kalimat ilah ini kepada salah satu di antara dua ini, mesti ada dalil. Ternyata nanti ada dalilnya. Rasul pernah wudu dilebihkan dari sikut, menunjukkan ini makna ilah ini sampai habis dengan sikut-sikutnya, bukan sampai batas. Sebab lamun sampai batas berat, Pak. Berarti lamun ngalewihan sikut bid'ah kita. Gitu nya berat tapi makanya sampai dengan sikut. Nah, kemudian wamsahu biruusikum. Usaplah kepalamu. Nah, wacai itu, Pak. Usaplah kepalamu pakai air. Kalau saya begini sudah mengusap belum? Sudah. Saya begini sudah mengusap belum? Kayak tidak berarti. Kalau mencuci mah pakai air tidak? Walaupun tidak disebut airnya pasti pakai air. Tapi apa mengusap mesti air? Pakai air. Yang pokok mengusap tanpa air. Makanya di sini menggunakan bi. Padahal kalimat wamsahu tanpa menggunakan bi pun bisa. Contoh, wamsahu ru'usahum. Usaplah kepalamu. Kalau tanpa bi begini saja sudah mengusap. Gitu. Makanya di sini bi nate ada yang mengartikan wamsahu bil ma'i. Usaplah dengan menggunakan air kepalamu. Dalam hadis lain ditunjang dalam hadis Bukhari. Akhoda biyadil ma'. Rasul mengambil dengan kedua tangannya air lalu mengusapkan kepada kepalanya. Air kepala di mana ke mana, Pak? Cing air kepala di mana ke mana batasnya? Di rambut tadi rambut. Lamun jalma ditek-tek sirahna di mana? Dari sini kan ya? Dari sini sampai ke sini yang pokok kepala. Jadi ngusap dari mana? Di dia tuh, Pak. Kenapa mengusap ke dia, Pak? Karena wajah sudah. Ya, karena wajah sudah. Mana yang belum? Dari mulai tumbuh rambut sampai ke belakang. Nah, di hadis ini nanti para ulama berbeda pendapat. Nah, ada yang mengartikan bi-nya ditab'id seperti sebagian madhab Syafi'i. Sehingga diungkapkan usaplah sebagian kepalamu. Di Sunda disebutnya ngusap sirah saeutik. Nah, mata mulut ketololkeun kopea. Oh, situ udah cukup. Logikana eta budak diteke sirahna ulah. Oh, adik itu ketos cekap. Nah, itu bisa jadi. Orang memahami begitu tidak salah. Kalau hanya memahami Quran yang ada itu orang tidak salah memahami begitu. Nah,
Tetapi ketika nanti ada dalil penunjang tidak. Nah ternyata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umnya beliau memuat tentang dalil penunjang. Kalau Imam Syafi'i justru malah di sini beliau saya ketemukan dalam kitab Al-Umnya karena tidak dimuat di sini. Dan ini mah dalam Riyadhus Shalihin. Justru ketika sudah sampai satu keterangan bahwa Rasul mengusap kepala itu bukan dengan satu tangan ternyata, dengan dua tangan, dari mulai tumbuh rambut ditarik ke belakang lalu ke depan, bahkan langsung ke telinga. Makanya apa perlu berulang, Pak? Beda dengan mencuci. Air beda nang ngusap jeung ngumbah naon, Pak? Kalau mencuci litakmim, air harus rata seluruhnya, Pak. Air makanya 3 kali paling banyak. Boleh sekali, boleh asal rata. Tetapi mengusap itu tidak litakmim, seluruh air harus kena. Air kieu apa misalkan air blue, kita bukan mengusap namina, Jumplang. Nyumplang, dicumplang. Ini bukan dicumplang, tapi diusap. Satu saat bagaimana kalau rambutnya panjang? Apa mesti terusap seluruhnya? Rambut panjang kan dia seluruh beliau kemudian temuak kan itu. Makanya di sini wamsau birusikum, musab kepala itu tidak mesti rata dengan air seluruhnya, tapi kepalanya rata terusap. Jadi di sini ada yang memahami wamsau birusikum juga analitabid menunjukkan hanya sebagian kepala. Tapi di sini ada dari penunjang dari Nabi justru yang menunjukkan seluruhnya. Nah ada Nabi pernah kieu Pak, diusap kieu, tetapi saat itu mengusap sorban. Ai kopiah apa buka nah gitu. Nah ini kaitannya saat itu Nabi pakai sorban namanya almasu ala nasiyah. Nasiyah itu ini ubun-ubunnya diusap. Tetapi kemudian beliau mengusap sorbannya. Nah itu tidak bisa dijadikan dalil kopiah Pak. Kalau kan kopiah sakit tuh hari kopiah makan bukan sorban gitu. Makanya yang paling pas hemat saya karena Nabi Landa langsung mempraktekkan, jadi mulai dari depan ke belakang lalu ke depan lagi. Nah kemudian wa arjulakum, di sini ada yang membaca arjuli, diantaranya dalam kitab tafsir Syiah atau Batobai itu beliau ininya arjuli bukan arjula, sehingga praktek wudhu kaum Syiah kaki tidak dikumbah, diusap. Saya punya videonya kebetulan, jadi usapnya begini, kia. Kaki itu diusap karena dibacanya warajul. Atau kepada wamsahu, usaplah kepalamu dan usap pula kakimu. Nah, karena kalau Syiah si panas karena tidak menerima dari sahabat yang lain, tidak menerima dari sahabat yang lain kecuali ahlul bait ya begitu. Sementara ada hadis penunjang, Utsman mempraktekkan wudu Nabi ternyata kaki dicuci. Ya karena yang praktekkan Utsman mau nerima karena Utsman kafir gitu menurut mereka. Kemudian ada beberapa sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib sendiri mempraktekkan dicuci bukan diusap. Hanya mungkin meriwayatkan Bukhari. Sementara dalam Syiah tidak menerima Bukhari, mereka punya kitab sendiri. Beda sekarang mereka kitab hadisnya Al-Tulaini, Usulul Kafi itu Tulaini. Makanya beda itu cara mempraktekkan wudu. Nah, dalam satu keterangan Rasul melihat sahabatnya itu di kakinya itu masih kering, Pak. Sampai Nabi marah, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit itu dari ancaman api neraka. Nah, kalau ini diusap, Nabi tidak akan marah. Menunjukkan bukan diusap kaki itu tapi dicuci. Ini yang diyakini oleh kaum Sunni, sementara Syiah tidak punya. Yang anehnya Ali mempraktekkan lain gitu. Kalau Ali mencuci biasa, nah iya atas dasar yang mana? Nah, wudu di dalam Quran seperti ini. Ini oleh para ulama disebut muwajibun. Nanti para ulama beda pendapat kia, apakah tertib urutan itu wajib atau tidak. Kalau Imam Malik kalau tidak salah itu wajib.
Jadi mau dibalikkan satu saat dibalikkan ke kaki dulu, terakhir muka sah. Ekstrim teman. Kenapa? Karena di Quran tidak menunjukkan urutan. Tapi kalau Imam Syafi'i lebih apik, ibda'u bima bada Allah. Mulai saja dengan apa yang Allah mulai. Dina Quran akhir gitu lah. Nah, cinta jeung di bebas-bebas dibalikkeun gitu. Cing loba emutan deui, geus Quran akhir we eta. Itu lebih karena ada keterangan ibda'u bima bada Allah. Yang kedua, Nabi mempraktikkan tidak pernah terbalik. Makanya di kalangan madhab Syafi'i tartib jadi rukun. Sok tinggal 15 karena mau sapinah kan paslun gitu. Arkanu wudu kan tungtungna teh tartib. Sementara ulama yang lain tidak mensyaratkan tartib. Nah, lebih apik Imam Syafi'i mah lebih hati-hati. Geus we cenah naon nu dikerjakeun ku Nabi kitu tidak mau. Quran kitu tidak mau. Mau bolak-balik gitu. Beres Imam Syafi'i seperti itu lebih apik. Nah ini kesananya kaitan dengan wa in kuntum junuban fatahharu, tidak ada kaitan dengan mabuk tapi tohroh yang lain, yaitu bila junub mandi, kemudian bila sakit di perjalanan atau keluar dari buang air atau menyentuh perempuan. Di sini nanti menyentuh perempuannya banyak pendapat, bukan banyak pendapat sih, dua pendapat kan pendukungnya banyak. Satu mengatakan batal, satu mengatakan tidak. Makanya ada yang mengartikan bersentuhan kulit, ada yang mengartikan bersentuhan kolot. Ya bersetubuh itu maksudnya. Nah kemudian tidak mendapatkan air tayamum. Nah ini saya tidak akan terlampau memperlebar. Nanti kalau ada yang tanyakan saja. Tapi yang di sini kebutuhan sesuai dengan judul bab yaitu keutamaan wudu. Ini wudu. Nah kita lihat akhir ayatnya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak hendak memberatkan kamu. Walakin yuridu liyutahhirakum. Berarti keutamaan wudu pertama untuk mensucikan kamu. Waliyutimma nikmatahu, untuk menyempurnakan nikmat kamu. Kemudian terakhir lalakum taskurun, untuk menjadikan kamu menjadi orang yang bersyukur. Jadi wudu keutamanya mendidik orang manusia menjadi ahli syukur. Itu menurut Quran. Nah, kemudian di sini ada beberapa hadis. Pertama dari Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati buron muhajjalin min asarin. Sesungguhnya umatku akan diseru, dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajahnya dan amat putih bersih tubuhnya, sebab atau bekas dari wudu. Siapa di antara kalian ingin meluaskan cahayanya dengan menyempurnakan wudunya, maka kerjakanlah. Menunjukkan Pak, terutama wudu yang kedua adalah orang yang wudu di hari kiamat nanti bercahaya wajahnya, bercahaya kedua tangan dan kakinya, bekas wudu. Sok sanajan di dunia teh kulit hideung, teh kasep-kasep acan jeung manusia, nanti di akhirat bercahaya. Maka disebutkan di sini tablugul hilyatu minal mu'mini haitsu yablugul wudu. Perhiasan di surga itu sampai di tubuh seorang mukmin sesuai dengan anggota yang dicapai oleh wudu. Jadi manakah perhiasan sesuai dengan wudu di hukumannya. Nanti tinggal dibuktikan saja Pak, karena ini mgoib. Ini mgoib. Kemudian, jadi padilah yang pertama, yang kedua ada cahaya wajah di wajah dan tubuh. Kemudian berikutnya siapa yang berwudu fa ahsana wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Siapa yang berwudu dengan baik, maka akan keluar dosa-dosanya dari tubuhnya sehingga dari bawah kukunya. Jadi padilah berikutnya, wudu itu menggugurkan dosa. Nah, dikuatkan dengan hadis yang lain, kata Utsman, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, jadi aku melihat Rasulullah wudu seperti wuduku ini. Siapa yang wudu seperti ini, ghufirallahu ma taqaddama min danbihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Wa kanat sholatuhu wa masula masjidi nafilah, dan sholat dan melangkahkan kakinya ke masjid itu menjadi tambahan pahala. Nah ini hadis yang terkenal sampai ke Bimbo dilakukan. Ini Bimbo daerah ini. Rasulullah bersabda, "Idza tawadda'a abdul muslim," kalau seorang muslim berwudu, faghasala wajhahu, lalu dia mencuci wajahnya, kharaja min wajhi kullu khati'atin nadara ilaiha bi ainaihi ma'al ma', keluar dosa-dosanya yang diakibatkan oleh dua matanya. Mata kita kan kosong dosa terapa? Rumasa sutrorat relet komo anu taraksa keluar bumi banyak. Naik motor ge pas akapeung baru aya we pandangan teh aneh-aneh. Segitu sudah selamat Pak. Saya kira hanya diangkut saja dapat pemandangan gitu. Lanjut naik motor juga aya we tinggal lihat. Dosa aku wudu tapi beres untuk nanti. Tapi yang nganjurkeun tinggal ke wudu bukan. Kewe wika bumi kantun wudu. Kemudian mencuci kedua tangannya maka hapuslah dosanya yang diakibatkan oleh kedua tangannya. Begitupun ketika mencuci kakinya, keluar dosa-dosanya yang disebabkan dua kakinya. Hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, sehingga beres wudu itu dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wudu, ternyata wudu itu butuh penghayatan, Pak, ulah berus. Pastikan seluruh anggota wudu benar-benar tercuci, karena itu ternyata menghapuskan dosa. Maka hari beres wudu boleh dilap. Mesin sangat selak naik ya, rumah sholat dosa, dosa. Dulu kan ada tidak boleh diusap. Ada hadisnya, hanya hadisnya lemah itu. Tidak boleh diusap itu. Yaitu Pak, pilihan saja mau diusap mangga, tidak diusap mangga. Apalagi kalau perempuan harus baiknya dianduk Pak. Kan soalnya pakai mukena itu hara hidung gitu. Justru kalau diusap, kalau dilap itu lebih cepat hilang dosanya. Seret langsung lengit Pak. Hanya nanti anduknya jangan dipakai orang. Pak nempel dia ada sana. Ada yang dianggap gitu Pak. Sing wah ini dosa kamu. Nempelin anduk. Ya dosa nempelin anduk. Itu saking pahalanya. Dengan wudu saja sudah ini. Tidak usah tunggu banyak kelas beres Pak. Nah, hadis berikutnya, Nabi pernah datang ke kuburan, beliau mengucapkan salam. Ini adalah salah satu salam yang tidak butuh jawaban. Jadi kalau kita salam ke kuburan jangan menunggu jawaban. Assalamualaikum dara qaumin mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sampai kata Nabi teh, aku berharap aku bisa melihat saudara-saudaraku itu. Para sahabat mengatakan, ya Rasul, kami kan saudara-saudara engkau. Kata Rasulullah, engkau saudara-saudaraku, dan mereka juga saudara-saudaraku, dan mereka yang akan ada setelahku, mereka juga saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, bagaimana kau bisa mengenali umatmu? Kalau sahabat oke, karena Nabi pernah bertemu. Bagaimana kalau umat-umat setelahnya? Kata Rasulullah, ada cirinya. Apa? Tadi, gurun muhajjalun min asab minal wudu. Ada cahaya putih di wajah dan kedua tangan dan kakinya bekas wudu. Berarti wudu identitas umat Nabi Muhammad. Wudu itu. Jadi ada identitas Pak. Jadi lamun hayang ka umat Nabi tara wudu moali aku umat. Karena Nabi sudah menunggu di telaga, di sebuah telaga di surga untuk menunggu umatnya. Tiketnya apa? Bukan ciri itu. Cirinya apa? Wudu yang harus betul-betul cocok dengan wudu Nabi. Nah, ini yang ke hadis berikutnya hampir sama. Jadi wudu itu menghilangkan dosa, mengangkat derajat. Menunggu antara sholat dengan sholat pun itu diantaranya menghapuskan dosa. Ini kalau kita nunggu sholat isya juga itu menghapuskan dosa. Nah ini ya, saya langsung ke terakhir nomor 9. Ini yang lebih dahsyat kata Umar. Umar bin Khattab pernah meriwayatkan, apabila seorang di antara kalian berwudu kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa putihat lahu abwabul jannati samaniyatu yadkhulu min ayyasa. Allah bukakan 8 pintu surga. Lain bukakan ngumpul Pak, dipersilahkan masuk di tempat mana ia mau. Hanya sok poho kata Pak. Nah, ini dibiasakan setelah wudu itu syahadat. Ternyata di sini tiket masuk surga wudu yang baik dan
berdoa atau mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah berwudu. Dia setelah sholat ya Pak, asal wudu nya memang boga tiket asup surga man nyimpanglah karena ke utara sholat nah gitu. Oh cuma wudu we unggul nya mun wudu unggul ngan dosa dia sih tidak sholat nah wayahna tinggalkeun sholat leuwih gede tibatan melaksanakan wudu. Jadi di sini keutamaan wudu diantaranya ada beberapa hal selain membersihkan, menyempurnakan nikmat, bersyukur, menghapuskan dosa, juga menjadi identitas umat Muhammad di mana ada cahaya di wajah dan tubuhnya bekas wudu. Kemudian yang terakhir Allah persilahkan masuk di 8 pintu surga bagi orang yang betul-betul berwudunya baik dan diakhiri dengan mengucapkan syahadat. Itu barangkali yang kita bahas kaitan dengan keutamaan wudu. Insyaallah pertanyaan ke sholat. Adanya